Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Welcome to our virtual class Siggrade. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan Umi Esi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai komponen dan rangkaian listrik secara materi. Hari ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan cara membuat rangkaian listrik dengan sederhana. Nah, masih ingat penjelasan minggu lalu apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik terbagi menjadi 3, rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Kita bisa amati pada gambar, di mana lampu dan baterai disusun tidak bercabang. Jika salah satu dari alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus pada rangkaian seri. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Ini adalah gambar susunan paralel pada lampu dan baterai yang disusun secara paralel. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka tidak akan memadamkan lampu yang lain. Nah, rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu dipasang secara paralel. Jika kita padamkan salah satu lampu, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, setelah kita mempelajari pengertiannya, sekarang kita akan memahami apa perbedaan rangkaian seri dan paralel. Di cara menyusun komponen, pada seri disusun secara berurutan, sedangkan pada paralel disusun secara sejajar atau tersusun. Kemudian penggunaan saklar dan kabel pada rangkaian seri hemat saklar dan kabel, sedangkan pada rangkaian paralel boros saklar dan kabel karena membutuhkan kabel lebih banyak. Kemudian padam satu maka padam semua pada rangkaian seri, sedangkan pada paralel jika satu padam maka yang lain tidak mengalami padam. Pada kondisi komponen listrik pada rangkaian seri berpijar tidak sama terang, sedangkan pada paralel berpijar sama terang. Baik anak-anak, setelah kita memahami secara materi, maka kita akan mulai pada video percobaan rangkaian listrik. Silahkan saksikan video berikut ini. Baik, kita mulai percobaan rangkaian listrik. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu kabel, saklar, baterai sedang atau besar, gunting, dan lakban, bisa lakban hitam atau lakban. Percobaan yang pertama, kita akan mulai membuat rangkaian seri. Pertama-tama kita potong kabel menjadi beberapa bagian, kemudian akan kita lakukan kita belah menjadi 2. Setelah itu kita akan memotong bagian depan kabel, tapi kita tidak bisa memotong tembaganya. Kita bisa lihat contoh pada gambar. Jadi kita gunting bagian ujung-ujungnya saja, kemudian setelah terlepas bisa kita tarik pada bagian yang sudah kita gunting. Nah, sehingga tembaganya menjadi muncul seperti ini. Kita lakukan juga pada kabel-kabel yang lain. Nah, setelah kita selesai memotong kabel, tahap selanjutnya adalah kita pasang dudukan lampu pada lampu dengan memutar, dan kita lakukan pada lampu-lampu yang lainnya. Setelah itu, tembaga yang tadi sudah kita potong pada kabel, kita masukkan pada lubang yang ada pada dudukan lampu, sisi kanan dan juga sisi kiri. Setelah itu, kita bisa gabungkan dengan dudukan lampu yang lain, sehingga kita bisa membuat
rangkaian seri secara berurutan. Langkah selanjutnya adalah kita susun dan kemudian kita pasang saklar yang telah kita siapkan tadi. Kita ambil tembaga pada ujung sisi kiri, kita tempelkan dan kita masukkan pada lubang yang ada pada saklar. Begitupun pada sisi yang lainnya. Pastikan setiap yang kita pasang itu terhubung, tidak terlepas satu sama lainnya. Setelah itu, kita gabungkan dua baterai yang tadi telah kita siapkan. Ingat, kutub positif bertemu dengan kutub negatif agar bisa menyala. Sudah bisa kita pasang. Nah, setelah kita pastikan seperti ini, maka kita ambil kardus sebagai alas, kita tempel seperti berikut. Kita sisihkan, kemudian kita ambil lakban. Kita bisa tempel ujung tembaga pada ujung kutub-kutub yang ada pada baterai. Kita gunakan lakban. Baik, setelah kita pastikan semuanya tertempel, maka langkah selanjutnya adalah kita susun dan kita gunakan lakban bening agar terlihat lebih rapi. Kemudian pada titik-titik yang ada pada kardus kita lubang dan kita masukkan saklarnya agar bisa menempel dengan kuat. Gunakan lakban bening untuk memastikan rangkaian kita buat telah rapi. Kita bisa nyalakan saklar menyala. Nah, baik. Kita sudah membuat rangkaian seri pada percobaan kali ini. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian paralel. Sama seperti halnya pada rangkaian seri, kita siapkan kabel-kabel yang telah terhubung pada lampu dengan dudukan lampu. Kemudian, kita satukan tiga sisi ini menjadi satu sisi yang sama. Nah, lakukan juga pada ujung sisi yang lain. 3 ujung kabel tembaga kita lilitkan menjadi satu. Setelah itu, kita tempelkan ujung lilitan pada ujung-ujung saklar seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambar rangkaian yang akan kita buat. Setelah kita coba bisa menyala, maka kita siapkan kembali kardus sebagai alas. Kita susun dengan rapi pada alas kardus. Siapkan baterai yang telah dijadikan satu seperti rangkaian seri tadi. Kemudian tempelkan dan rapihkan menggunakan lakban bening. Nah, kita pastikan tersusun rapi. Ujung sisinya juga ditempel pada satu ujung dengan ujung yang lain. Ini adalah contoh percobaan pada rangkaian paralel. Setelah semua selesai, kita rapihkan. Sudah kita bisa coba, kita nyalakan. Jika semua telah terhubung dengan baik, maka rangkaian bisa menyala seperti berikut ini. Baik, alhamdulillah percobaan kita pada hari ini telah selesai. Ananda semua sudah bisa melihat percobaan seri dan paralel, dan kalian bisa praktikkan ini di rumah. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa saksikan kembali video dan bisa melihat di buku ESPS IPA. Umi harap Ananda semua tetap semangat, jaga kesehatan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.